Astagfirullahaladzim, mau. Ini buat kacamata apa? Kebutuhan oksigenasi yang merupakan salah satu kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pada pasien. Nah, ketika pasien ini dia merasa sesak, otomatis yang kita lakukan adalah memberikan oksigen. Ya, memberikan oksigen. Pada saat kita periksa ternyata dia bukan hanya sesaknya saja, tapi dia ada sekretnya, ada dahaknya. Dahaknya dia tidak bisa keluarkan begitu ya, maka kita bantu dengan menggunakan nebulizer dulu ya, dengan nebulizer dulu. Jadi sebelum kita melakukan penghisapan, kita kasih dulu nebulizer untuk diencerkan, karena salah satu tujuan dari nebulizer adalah mengencerkan dahak. Harapannya kalau sudah dinebu dia sudah bisa mengeluarkan sendiri, atau minimalnya dahaknya itu udah masuk ke dalam saluran pencernaan dan dikeluarkan begitu. Nah, tapi pada saat diperiksa ternyata kenyataannya masih belum bisa dikeluarkan, dahaknya masih banyak begitu ya. Kemudian dia sudah di-clapping tapi tetap masih banyak dahaknya, maka alternatif terakhir, apalagi kalau pasiennya sudah tidak sadarkan diri, kita akan melakukan tindakan suction. Ya, suction ini dia kalau yang dua, pemberian oksigen dan nebulizer, itu prinsipnya bersih. Kalau suction itu prinsipnya steril. Makanya ini ada sarung tangan steril ya. Minimalnya itu selang yang akan masuk ke pasien adalah steril. Oke, alat-alat yang disiapkan sudah jelas ya. Ini ada selang oksigen, ini nasal kanul, kemudian ada ini masker ya, membawa masker. Dari briefingnya mungkin nggak ke bawah, tapi minimalnya sudah tahu ya. Tahu. Oke, sebelum kita melakukan pemeriksaan oksigen, apa yang kita siapkan terlebih dahulu? Alat-alat jelas, kemudian kita melakukan BHSP, bina hubungan saling percaya. Ya, biar pasien merasa nyaman, pasien juga tahu apa yang akan dilakukan tindakannya. Ya, kemudian kita siapkan alat, setelah itu kita ke pasien ya. Tapi tetap kita kasih tahu juga penjelasannya, meskipun ini oksigen ya, meskipun oksigen, ibu saya akan pasang oksigen ya, begitu. Minimalnya kita memberitahu misalnya kita akan pasang oksigen, tujuannya jelas untuk membantu ibu atau membantu anak ibu agar anaknya tidak sesak kembali ya. Karena kalau dilihat dari hasil pengkajian, anak ibu itu mengalami sesak bu ya. Baik, kalau begitu nanti saya siapkan alat-alatnya. Ya, ini tadi namanya apa? Nasal kanul. Hadapin ke sini. Ini di bawah. Ini midi. Kayak Ini oximeter. hah? Oximeter. Oximeter. Masa sih? Kalau oximeter mau ini. Ngantuk Pak, ngantuk. Itu namanya flow meter. Iya, meter. Jadi ada meter-meternya. Ya, pokoknya mana meternya mana ya. Nah, ini fungsinya untuk mengetahui kecepatan dari pemberian oksigennya. Kalau humidifier untuk diisi cairan, mengatur kelembaban, karena oksigen ini sifatnya kering ya, karena dia sifatnya kering, maka dikasihlah cairan biar nanti pada saat masuk ke pasien itu lembab. Apaan? CF alias mentok. Ya, habis. Kemudian ya, meskipun ya hanya masang oksigen tapi tetap kita pakai handscoon, dan ya jelas kalau masker sekarang itu diwajibkan ya di rumah sakit ya, kita harus menggunakan masker. Kita tidak tahu apakah ada pasien yang memiliki penyakit yang menular atau tidak, jadi tetap menggunakan masker ya. Permisi ya dek ya, mau dikasih oksigennya ya. Ya, kalau mau dicek dulu oximeternya, oke, ini boleh. Coba deh, coba deh.
siapin dulu ya. Oke. Oh bagus ya 97, jadi nggak jadi dipasang oksigennya. Ya, karena ini 87 kalau dia mah nggak 97. Kalau 97, 95 ke atas itu kan bagus ya. Jadi kadar oksigen dalam darahnya sudah bagus. Karena ini dia 87, dia kurang oksigen. Ya, kalau ini kita kasih dengan menggunakan nasal kanul. Ya, kalau nasal kanul itu dia persentase pemberian oksigennya itu hanya sampai 40 atau 45%. Ya, kecuali kalau kita menggunakan simple mask. Kalau simple mask itu bisa sampai 60% kadar oksigen. Kalau pakai rebreathing mask itu sampai 80%, yang non rebreathing mask sampai 100%. Hanya pemberian oksigennya lebih lebih efektif ya. Cuman kalau untuk pasien yang ya sesaknya hanya saturasi oksigennya 94, 92, biasanya masih menggunakan yang ini. Ya kita boleh pakai gel ya, biar dia tidak kering nantinya ya. Ada. Ada sih. Ya, kemudian kita pasang pasien ya ke hidung ya. Ya ininya kegedean, hidungnya yang kecilan. Baru tahu ada. Permisi ya dek. Nah, ini ya. Ini teknik yang pertama. Teknik yang kedua yaitu di belakang. Ya. Tapi kalau pada anak biasanya kalau ke belakang tuh merasa nggak nyaman, maka kita pasangnya itu yang di depan. Ya, kemudian boleh nggak kita kasih fiksasi? Boleh, enggak. Kalau ada fiksasi tinggal difiksasi aja. Ya. Tapi nanti perhatikan untuk penempatan fiksasi, jangan sampai dia mengenai mata gitu ya. Kalau ini kan kita pasang kemungkinan kena mata, berarti nanti taruhnya di sini. Ya. Oke, ini masih baru ini. Ya, Dia ngedein Beda tuh dengan ya wis ora apa-apa nih kamisan bayinya anteng. sana. Bincas kan gitu. Ya. Bantu baterai. Oke, kemudian kita cek lagi ya, apakah sudah terpasang dengan baik atau belum. Kemudian kalau sudah kita nyalakan, tapi jangan terlalu ini sesuai kebutuhan pasiennya, jangan kenceng-kenceng nyalainnya. Nah, ya misalkan 1 liter per menit ya udah kita 1 liter per menit. Mau 2 liter per menit ya boleh. Kalau menggunakan nasal kanul sampai berapa liter? Sampai 1. 6 ya, sampai 1 sampai 6 ya. Kalau simple mask Sampai 8. sampai 8. Kalau rebreathing 8 sampai 10. sampai 10. Non rebreathing Sampai 12. sampai 12 liter ya. Kalau udah di atas itu ya pasang aja ya ventilasi, ventilator pakai. Oke, itu untuk pemasangan oksigen pada pasien. Nah kemudian orang tuanya mengeluh, suster, anak saya ini kelihatannya kayak ada grok-groknya, kayak masih sesek gitu. Oh iya baik bu, nanti saya akan cek lagi ya bu ya, kita periksa dulu. Oh ini kayak ada dahaknya ya bu ya, ini menumpuk nih di atas. Nah di sini di atas bronkus kedengaran ya, suaranya itu kayak ronhi. Ronhi baru beli bu, ora, wih. Ya ronhi bahasa Jawanya apa? Kayak ngorok gitu ya. Suaranya itu kayak ada grok-groknya begitu. Ya maka dari itu kita akan melakukan pemasangan atau tindakan nebulizer atau nebulasi ya. Ya, kenapa ini disebut nebulasi? Karena dia menggunakan uap. Oke, yang dikasihkan apa? Ventolin.
berapa cc? Sesuai resep. Ya sesuai kebutuhan. Kalau misalkan dikasih semua ya kasih semua. Dilarutkan nggak? Ya. Pakai Na. Berapa? Sebutnya 1 banding 4. Ya bisa 1:1, 1:2 bisa ya, sesuai dengan kebijakan biasanya. Nah, nanti dimasukkan ke dalam sini ya. Kalau ini pentolin isinya berapa cc? 1 mili, 2 mili. 2,5 mili. Isinya pentolin itu apa sih? Pencegahan. Enggak, isinya tuh mengandung apa itu dalam pentolin itu? Mengandung obat. Iya, obatnya tuh obat apa, no? Obat Betolin. Pentolin. Ayo diintip. Sabutanol. Sabu. Tanol. Amol. Ya, harus tahu itu. Sabu-sabu. Kalau pentolin itu nama dagang, merek dagangnya. Kalau isinya kan salbutamol. Ya, salbutamol ini ada 2,5 cc. Dan kita buka. Ini kita lihat tanggal kadaluarsanya. Wah, masih lama. Ini sampai tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Oh, masih lama. 2023 ini Pak. Oh, sekarang udah 2023 ya. Lewat Pak. Enggak, ini kan cuma satu, yang satunya waktu udah habis. Karena nggak dilepas aja tuh. Nggak ada. Ya, ini masih sampai 2024 ya, masih baru. Baru banget, baru keluar kamu. jadi ukur kan. Ya, itu udah diukur tadi. Ya, kemudian kita kencangkan. Kalau ini masuk ke pasien, ini masuk semua muka-mukanya. Harusnya pakainya yang kecil ya, sesuai dengan usia anaknya. Ya, oke. Kemudian setelah itu berapa lama kita kasih ke pasien? Sampai habis. Sampai habis. Ya, kecuali memang ada yang ke nebulizer yang menggunakan timer, biasanya dia kasih 15 menit hingga habis. Siapa yang megangin ini ke pasien biasanya? Mak. Ayo deh, agak ini ya Bu ya, adanya tuh. Ya suruh, ya tengah duduk ya. Sampai habis, terus sambil dihirup deh, sambil dihirup ya deh ya, dihirup. Kalau misalkan oksigennya menghalangi ya kita copot dulu. Pinter, ada pinter sekali. Nah, kita clamping, tepuk ya. Enggak nentuin di mana dasarnya. Iya, nentuin. Tadi kan masih di awal diperiksa kan? Di bronchus ya. Kemudian nanti kalau pada saat mau suction baru kita Oh, iya. tentukan lagi. Kalau sekarang kan kita hanya mengetahui apakah dia ada dahak atau tidak begitu. Kalau misalkan kita nentuin pada saat di nebu, Bu, nanti yang dihirup ke arah kanan ya kan nggak bisa. Ya di clamping ya. Nah, kalau anaknya bisa batuk efektif, kita anjurkan anak untuk melakukan Betul, ada batuk efektif. Ya dek, coba dek tarik napas. Nanti keluarkan dari perut ya dek ya. Nanti dibatukannya dari perut. Ya. Nah, udah keluar deh dahaknya. Buangin deh. Ya. Nah, itu. Oke. Kemudian setelah anak ini di nebu masih ada keluhan, ternyata masih sesak. anaknya masih sesak. Kenapa ya Bu ya? Bentar Bu, saya cek dulu. Wah, anaknya sudah penurunan kesadaran katanya karena terlalu sesak. Baik Bu, saya cek lagi ya Bu ya. Wah, ini masih banyak dahaknya Bu ya. Nanti saya konsultasikan dulu dengan dokternya Bu ya. Ya, setelah dikonsulkan ternyata oh anaknya ini harus di suction Bu.
Jadi suction itu nanti anaknya dimasukkan sebuah alat. Ya, alat ini nanti akan menghisap lendir. Ya, menghisap lendir anak ibu. Nah, tapi nanti sebelum lendirnya dihisap, nanti kita akan kasih oksigen dulu. Ya, kasih oksigen. Ya, bisa juga di sini ada sebuah alat. Ya, jadi kita kasih napas dulu ke pasien pakai ambu bag. Ya, bisa juga sih pakai oksigen dosis tinggi. Jadi kita naikkan oksigen ini selama kurang lebih 30 detik. Kenapa dikasih oksigen dulu? Jalan nafas. Kenapa? Bukan jalan nafas. Membuka jalan nafas, kan jalan nafasnya udah terbuka. Ya, selain membuka jalan nafas, untuk apa lagi? Karena yang dihisap pada saat melakukan suction bukan hanya dahak, tapi juga ada oksigen. Makanya kalau dia tidak dikasih oksigen dosis tinggi dulu, ditakutkan justru oksigennya malah terhisap. Dan ada syaratnya. Pada saat kita mau suction, itu pada saat menarik itu nggak boleh terlalu lama. Kita hanya dibolehkan kurang lebih 3 sampai 5 detik. Bukan menit ya, hati-hati. Kalau menit lama banget di pasien korek gitu ya, pasiennya nanti kehabisan oksigen. Ya, jadi nanti saturasi oksigennya malah semakin turun. Ya, jadi pada saat kita memasukkan itu jangan sampai posisi suctionnya sudah tertutup. Jadi nanti pada saat dimasukkan itu masih terbuka. Kemudian pada saat dimasukkan kita tentukan tadi ya, setelah dicek, oh ternyata dia dahaknya ada di sebelah kanan, maka kita masukkan ke arah kanan dulu. Ya, kemudian kalau sudah pas posisinya, baru kita tutup sambil ditarik itu sekitar 3 sampai 5 detik. Ya, kemudian setelah itu kita bilas. Setelah kita bilas, kita kasih jeda dulu, jangan langsung diambil lagi. Ya, kasih jeda sekitar 30 detik, baru kita masukkan lagi. Ya, setelah 2 kali siklus, kita cek lagi masih ada nggak dahaknya, begitu. Oke, sekarang kita akan coba ya, kita praktek. Kita tuangkan dulu, yang tidak sterilnya kita siapkan. Kemudian apalagi yang tidak steril? Ini steril ya. Ya, kita kalau mau cek saturasi oksigen boleh cek lagi gitu ya sebelum melakukan tindakan suction. Ya, ini selang suctionnya ukuran berapa ini? Ukurannya ini ukuran berapa? Yang digunakan kalau pada anak ukuran 5 sampai 6. 5 sampai 6,5 ya. Jadi nanti akan kita gunakan ukuran 5,6 ya. Karena ini nanti tekniknya steril, kita boleh buka dulu hanya sebagian saja seperti ini ya, dan kita simpan. Ada juga orang yang ditaruh di sini gitu. Kalau bak instrumennya steril, kalau tidak steril ya jangan. Jadi kita buka aja sebagian seperti ini, ya. Nanti kalau sudah dibuka begini, kita jangan sentuh, belum menggunakan handphone steril. Kita buka dulu aja di sini ya. Kemudian ini sudah dipastikan alat-alatnya sudah siap, nggak ada lagi yang akan tersentuh pada saat melakukan tindakan yang steril. Ya nanti tetap aja kita akan on-kan satu, karena ini untuk menyalakan alat ya. Jadi nanti kita gunakan handphone steril. Oke, seperti biasa sebelum tindakan kita ke pasien juga ya. Kemudian memberitahukan BHSP, ya, kemudian kita menggunakan sarung tangan steril. Ininya boleh dilepas dulu ya, mangga. Barangkali nanti pada saat ujian sama gitu ya ngikut. Ini tisu disiapkan juga ya, karena nanti kita pakai tisu biasanya kalau habis di suction tuh banyak secret yang keluar ya. Oh ininya kecepit ya bisa. Nah ini.
Prinsipnya masih ingat? Masih. Apa? Skin to skin, blood to blood. Pinter. Skin to skin. Right. Oke. Pinter mah. Block to block ya. Ini boleh dibuang tapi yang bagian dalam kalau mau dibuang. Yang bagian dalam kan steril ya. Oke, kemudian selanjutnya kita sambungkan selangnya. Ya nanti akan ada yang satu yang di on kan. Kita tinggal pilih mau yang mana yang di on kan. Ya kalau mau yang kiri, ya berarti yang kiri yang kita on. Ya, kita ambil. Ya, ini dua-duanya masih steril, karena belum ada yang di on kan. Kemudian kita masukkan ya ke dalam selang. Nah, berarti yang kiri yang saya on kan ya. Nah, yang ini jaga agar tetap steril. Oke, boleh kita lihat dulu sedikit, kemudian kita nyalakan. Nah, sebelum kita masukkan ke pasien apa ya dulu? Lakukan uji coba ya, masukkan kemudian tutup. Nah, menghisapkan ya. Kalau sudah tahu menghisap, baru kita masukkan ke pasien. Tadi dia yang dahaknya yang paling banyak di sebelah kanan. Ya, kita masukkan pelan-pelan saja. Kita masuk, jangan sambil ditutup. Pada saat dimasukkan, ini tetap terbuka. Kemudian kalau mau dihisap, berarti kita tutup. Ya, tutup. Berapa lama? 3 sampai 5 3 detik. sampai 5 detik. Oke. Jangan lupa tadi oksigen kita naikkan dulu ya selama 30 detik. Oke, kemudian kita bilas. Ya, setelah itu kita kasih jeda sekitar 30 detik, kita masukkan lagi. Kita tarik lagi 3 sampai 5 detik. Oke, setelah 2 kali kita cek apakah dia masih ada nggak dahaknya, begitu ya. Ya, kalau sudah tidak ada, ya sudah, kalau gitu kita bereskan. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di situ? Silahkan. Kan sudah di suction, nggak di flapping. Apa beda sama dewasa? Kalau sudah disaksen, Kan kalau sudah di suction terus masih ada dahaknya, terus kayak ngelakuin flapping boleh flapping, boleh. Flapping itu bagian dari tindakan keperawatan. di anak kecilnya, nggak apa-apa. Boleh sama ke anak sama kecil. sama dewasa. Sama, tapi jangan terlalu kencang kalau ada anak kecil. Ya, habis di nebu juga sama di clapping gitu. Jadi dulu berada. Ya, mau sedikit. Saya mau cuci tangan dulu. Pijat gratis. Awas aja nyepet.